Oke, selamat pagi untuk sahabat Altin di mana saja berada. Ya, hari ini saya akan menguraikan sedikit tentang bagaimana menurunkan eh, berat badan dengan berjalan kaki. Ya, banyak orang gemuk, ya, banyak sekali orang gemuk di muka bumi ini. Tetapi juga banyak orang yang setengah gemuk dan banyak orang yang tidak gemuk. Tetapi intinya adalah rata-rata orang yang kelebihan berat badan, ya, itu mau menurunkan berat badannya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ya. Mereka biasanya memiliki asumsi yang keliru tentang bagaimana seyogianya manfaat dari olahraga, terutama jalan kaki. Hari ini saya mau menguraikan khusus tentang manfaat menurunkan berat badan, tapi hanya dengan jalan kaki. Ya. Anggapan yang salah bahwa jalan kaki itu karena tidak berat, maka tidak dapat menurunkan berat badan atau tidak terlalu bisa membakar kalori secara lebih baik. Yang kedua, ada anggapan juga yang menyatakan bahwa eh, berjalan kaki itu justru menambah nafsu makan, ya. Maka terkait dengan itu beberapa informasi perlu saya sampaikan kepada kita semua, ya, terutama dari prinsip perimbangan bahwa tubuh kita ini menganut prinsip perimbangan. Artinya kebutuhan intake dan kebutuhan uptake itu selalu seimbang atau balance, ya. Jadi kalau Anda melihat, kalau andaikan kita memasukkan katakanlah hari ini saya mengkonsumsi, ya, makanan sejumlah 2.500 kalori. Tetapi kemudian saya dalam hal bekerja, ya, berolahraga, beraktivitas, tidur, berbicara dan segala macam itu bisa juga membakar 2.500 kalori. Maka antara kebutuhan intake, ya, 2.500 dan kebutuhan membakar kalori 2.500 itu artinya berimbang, ya. Tetapi kalau misalnya yang kita makan, konsumsi yang kita makan itu katakanlah tetap 2.500 kalori, tetapi kita hanya bergerak minimal, sehingga kalori yang bisa terbakar katakanlah hanya sekitar 2.400 kalori. Maka kalau yang kita makan 2.500 kalori dan yang dibakar hanya 2.400 kalori, maka sudah terjadi penyimpanan atau sisa, ya, sekitar 100 kalori yang tidak terbakar. Ya, 100 kalori yang tidak terbakar ini biasanya disimpan sebagai butir-butir lemak, ya, disimpan sebagai lemak dan akan dimanfaatkan pada lain waktu ketika aktivitas kita berlebih, ya, maka sisa makanan yang kita makan tadi itu bisa digunakan atau dibakar lagi, ya. Dan kalau kita katakanlah setiap 2.500 kalori yang masuk itu, tetapi yang kita bakar hanya 2.400, sehingga 100-nya tersimpan di dalam, dan itu disimpan sebagai lemak di dalam sel-sel lemak, maka katakanlah 35 hari ke depan, maka kita sudah menyimpan sekitar 3.500 kalori. Kalau 3.500 kalori itu sudah sama dengan setengah kilogram lemak, ya. Jadi kalau setengah kilogram lemak itu, ya, mau kita disimpan sebagai lemak, maka Anda bayangkan 35 hari, katakanlah itu kurang lebih 1 bulan, maka dalam 1 tahun itu Anda sudah bisa menyimpan lemak, ya, sekitar 6 kilogram itu dalam 1 tahun. Sehingga berat badan yang biasanya tanpa kita sadari, tanpa terasa, ya, lemak itu tidak dalam sebulan atau 2 bulan langsung dia naik, tapi dia naik secara bertahap. Dan biasanya terlihat itu ketika kita
mungkin akan menyiapkan atau menjahit baju baru atau celana baru atau rok baru, dan lingkaran pinggang kita, lingkar body kita, lingkar badan kita itu sudah semakin semakin besar. Nah, ini berarti terjadi peningkatan secara bertahap. Sehingga Anda bayangkan kalau Anda terus-terus tidak disiplin dalam hal mengkonsumsi makanan, maka kalori yang tersimpan itu, katakanlah satu hari yang kita makan cuma 2.500 tadi, dan tersisa karena terbakar cuma 2.400, tersisa 100-nya disimpan 35 hari, itu akan meningkat lagi, ya katakanlah itu setengah kilogram. Maka dalam 1 tahun berat badan Anda sudah meningkat menjadi 6 kilogram dalam 1 tahun. Maka saya mengingatkan Anda bahwa berjalan kaki 30 menit setiap hari itu sudah cukup untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, ya, terutama dalam hal menjaga berat badan kita. Tetapi kalau Anda mau meningkatkan untuk bisa membakar, menurunkan atau menstabilisasi Anda punya lemak tubuh, maka saya sarankan Anda terus meningkatkan jalanmu, katakanlah bisa 1 jam per hari, maka otomatis prinsip pembakaran lemak balance itu, keseimbangan itu terjadi, dan berat badan Anda tidak akan bertambah, ya, tidak bertambah gemuk, ya, lemak Anda tidak akan bertambah. Maka teruslah berjalan kaki dan teruslah rutin melakukannya. Paling rendah, ya, kalau Anda bisa setiap hari dalam 1 minggu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, maka paling tidak 4 hari dalam seminggu wajib Anda melakukan gerak jalan itu, sehingga keseimbangan Anda dari sisi kalori saja itu bisa terjaga. Saya kira itu yang bisa saya bagi hari ini. Terus ikuti saya. Saya akan menguraikan bagaimana yang berikutnya tentang apakah lemak ketika kita berjalan kaki itu akan menambah nafsu makan kita. Akan kita bahas di lain kesempatan. Salam sahabat Altin, salam olahraga. Makasih.